Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Era Suci dari kelas IF 52. Saya ingin menjelaskan paparan mengenai jurnal refleksi di modul 2, yaitu yang berjudul Modul Berpikir Komputasional. Pada algoritma pemrograman dijelaskan mengenai pentingnya peserta didik memahami karena berhubungan dengan teknologi yang semakin berkembang dan pemahaman tentang materi tersebut sangat diperlukan. Menurut saya materi tersebut cukup bagus, namun perlu ditambahkan poin-poin utama yang memberikan contoh konkret apa itu algoritma pemrograman dan bidang pekerjaan apa saja yang berkaitan dengan algoritma pemrograman, agar peserta didik lebih antusias lagi saat belajar algoritma pemrograman karena mereka mengetahui kira-kira apa keuntungan yang didapat dalam mempelajari algoritma pemrograman, terutama di zaman yang semakin berkembang di masa sekarang ini. Integrasi berpikir komputasional bahwa di dalam kurikulum informatika, ketiga elemen yaitu berpikir komputasional, analisis data, serta algoritma dan pemrograman diintegrasikan menjadi satu. Kemudian disajikan gambar sebagai visualisasi dari berpikir komputasional sebagai fondasi berpikir mata pelajaran informatika. Sudah tepat bahwa makna dari integrasi itu sendiri adalah persatuan, dan di modul 2 sudah diberikan poin-poin mengenai apa itu integrasi di dalam mata pelajaran informatika. Analisis data. Penjelasan modul 2 mengenai siklus data dan gambarannya serta deskripsi juga dijelaskan satu persatu. Kemudian ada fitur dan fungsinya pada aplikasi pengolahan data. Menurut saya sudah cukup baik dan bisa ditambahkan contoh aplikasi lain pengolahan data selain Excel, yaitu yang terbaru di saat ini, sehingga peserta didik mengetahui lebih luas lagi. Ternyata bukan hanya aplikasi pengolahan data yaitu Microsoft Excel saja yang harus dipelajari, tetapi ada beberapa aplikasi pengolahan data lain yang sekiranya bisa mungkin menjadi referensi peserta didik dalam mempelajari aplikasi pengolahan data. Pada materi analisis data juga disebutkan bahwa apa itu data dan penjelasan mengenai privasi dan keamanan data, bahwa untuk mencegah kebocoran data maka ada beberapa yang harus dilakukan. Kemudian dijelaskan juga mengenai siklus hidup data, bahwa setiap data memiliki karakteristik masing-masing, namun umumnya memiliki siklus hidup atau life cycle yang serupa. Sistem komputer. Modul 2 pada materi sistem komputer menjelaskan spesifikasi yang terdapat pada sebuah komputer. Tentunya hal tersebut harus diiringi dengan praktek, dan guru memerlukan sampel nyata dari semua part agar peserta didik lebih memahami dan berikan tantangan dengan bagaimana cara merakit komputer yang sederhana sampai mereka bisa berkreasi dengan sendirinya. Dimulai dari peserta didik bisa membuat dan menghafal beberapa simbol-simbol flowchart yang harus dipahami, kemudian dengan melakukan atau membuat sebuah program sederhana dan dipraktekkan bersama kelompok, kemudian dipresentasikan di depan kelas. Kemudian pada modul 2 dijelaskan mengenai penjadwalan tugas dalam pengelolaan proses, menangani interupsi dan kesalahan atau error, pengelolaan memori, menyediakan antarmuka untuk interaksi komputer dengan pengguna,
mengendalikan perangkat keras dan periferal. Kemudian ada juga model komputer. Namun pendapat saya mungkin bisa disisipkan sedikit mengenai perkembangan komputer saat ini, dimulai dari apa itu prosesor, kemudian tingkatan prosesor sampai dengan saat ini, RAM, dan spesifikasi komputer yang saat ini sudah berkembang menjadi versi yang lebih baik lagi. Analisis implementasi modul 2 dalam konteks guru informatika. Pada modul 2, peserta didik lebih diarahkan ke materi yang sedikit dan lebih banyak praktik di lab komputer, dari membuat flowchart, melakukan analisis data, dan mengolah data menggunakan aplikasi pengolahan data. Sehingga untuk kesiapan perangkat komputer merupakan hal utama yang penting. Kemudian, apakah jaringan atau WiFi di sekolah stabil untuk mengakses beberapa program yang penerapannya secara online, misalnya Scratch. Kemudian, minat dari peserta didik itu sendiri, karena biasanya pada saat praktek, peserta didik dituntut untuk bekerja sama atau membuat satu kelompok, maka mereka menjalankan praktikum dengan berbagai karakter dari teman yang berbeda. Di situ akan terkadang menimbulkan satu hal yang mungkin kreativitasnya berbeda-beda, sehingga akan menimbulkan masukan atau saran yang berbeda, kemudian alur program yang berbeda juga. Nah, di situ guru harus bisa mensiasati bagaimana baiknya atau solusi tengah kepada peserta didik yang mungkin lebih kreatif atau cukup kreatif dan kurang kreatif, bisa diklasifikasikan supaya pembelajaran yang 3 jam pertemuan seminggu sekali cukup untuk belajar praktek pemrograman. Insight baru materi pada modul 2. Menjadi guru informatika ideal yang dalam keseharian dan pengajaran materinya selalu berkembang dari tahun ke tahun adalah sebuah tantangan yang saya rasakan, terutama pada materi aplikasi pemrograman baru yang memerlukan saya latihan terlebih dahulu sebelum mengajar. Observasi saya selama ini yaitu secara otodidak melalui situs pemrograman, menginstal program terupdate, dan berusaha belajar secara offline dengan rekan sejawat ataupun secara online. Karena sudah banyak cara belajar aplikasi pemrograman secara online atau offline yang dimana menjelaskan atau paparannya mengenai pemrograman yang sebelumnya sudah pernah beredar atau famous tapi diperbaharui atau diupdate. Hanya mungkin terkadang perangkat yang digunakan oleh guru di sekolah dengan komputer yang seadanya tidak bisa menginstal versi terbaru dari program yang akan dipelajari, sehingga menimbulkan satu kendala dan mungkin inovasi atau inisiatif tersendiri bagi guru tersebut agar bisa diatasi atau dialihkan menjadi versi sebelumnya atau menjelaskan dengan versi yang terbaru, tetapi mencoba kepada peserta didik agar lebih update dan paling tidak memberikan informasi terbaru kepada peserta didik supaya mereka tidak ketinggalan zaman. Berikut adalah dokumentasi pada saat saya melakukan flowchart. Terlihat peserta didik bersama teman-teman sekelompoknya. Saya berikan waktu untuk membuat sebuah flowchart sederhana dan dipresentasikan di depan kelas. Dengan smart digital panel yang tersedia di sekolah, alhamdulillah senang sekali peserta didik untuk belajar flowchart secara seru.
Kemudian pengalaman mengajar modul 2. Pembelajarannya peserta didik tidak semua yang tertarik dan menginginkan jurusan komputer, sehingga guru harus kreatif agar antusiasme peserta didik tercipta. Waktu mengajar, terkadang 3 jam pelajaran menjadi waktu yang singkat saat kelas yang saya ajarkan menyenangkan dan suka dengan materi yang diajarkan. Harapan, ada workshop yang diadakan oleh MGMP mengenai pembaharuan materi yang upgrade setiap saat atau mungkin paling tidak di beberapa bulan atau beberapa pekan sekali, seperti itu. Sehingga kami bisa saling berbagi program-program versi terbaru sebagai informasi penting kami. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.